Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriza Rahmawati, NIM 120100086 dari Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Pontianak. Kali ini saya akan menjelaskan tentang value clarification technique, di mana di sini saya mengambil model percontohan yang akan diterapkan ke dalam pembelajaran tematik khusus materi PPKN. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu pengertian dari VCT. Model pembelajaran teknik mengklarifikasi nilai atau value clarification technique adalah pendekatan pendidikan nilai di mana peserta didik dilatih untuk menemukan, memilih, menganalisis, memutuskan, mengambil sikap sendiri nilai-nilai hidup yang ingin diperjuangkannya. Model pembelajaran VCT ini memberi penekanan pada usaha membantu siswa dalam mengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri. Selanjutnya adalah pengertian model percontohan. Menurut Ahmad dalam jurnal Renita, pendekatan VCT dengan model percontohan merupakan model VCT yang berupaya mengungkapkan nilai atau sikap melalui contoh-contoh, cerita, dan kasus sebagai media stimulus. Cerita dan kasus yang digunakan harus mampu menyeret perasaan dan kejiwaan siswa dan menyentuh hati nurani siswa yang pada akhirnya akan melahirkan argumen dan klarifikasi pendirian siswa. Pada contoh kali ini, kita akan menggunakan materi kelas 1 semester ganjil, yaitu tema 5 tentang pengalamanku, subtema 4 tentang pengalaman yang berkesan di pembelajaran 1, di mana dalam pembelajaran tersebut memuat materi PPKN. Kompetensi dasarnya adalah yang pertama, menerima keberagaman di rumah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di rumah. Yang kedua, menampilkan sikap kerjasama dalam keberagaman di rumah. Yang ketiga, mengidentifikasi bentuk kerjasama dalam keberagaman di rumah. Yang keempat, menceritakan pengalaman kerjasama dalam keberagaman di rumah. Dengan indikator yang pertama, siswa dapat menggali informasi tentang contoh kegiatan kerjasama dalam keberagaman di rumah. Yang kedua, siswa dapat menceritakan pengalaman kerjasama membersihkan rumah bersama keluarga. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam pembelajaran VCT, yaitu di dalam model percontohan ini. Yang pertama, guru harus menentukan tokoh. Tokoh tersebut akan dijadikan sebagai subjek dari penilaian. Yang kedua, harus membuat ciri-ciri tokoh. Di sini guru dapat membuat ciri-ciri dari tokoh yang telah ditentukan. Yang ketiga, memilih perilaku dari tokoh. Di sini peserta didik dapat mengisi tabel yang telah disiapkan dengan memilih ciri-ciri tokoh. Dan yang keempat adalah mengklarifikasi nilai perilaku. Di sini guru akan mengklarifikasi nilai dari jawaban yang dipilih oleh peserta didik. Langsung saja kita akan mengimplementasikan model VCT ini ke dalam pembelajaran tematik dengan metode percontohan. Yang pertama, menentukan tokoh yang akan kita gunakan untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan. Tokoh yang akan digunakan dalam contoh kali ini yaitu bernama Dayu. Yang kedua adalah menentukan ciri-ciri tokoh. Di sini kita akan membuat tentang ciri-ciri perilaku dari tokoh yang sudah kita tentukan tadi, yaitu tokoh Dayu, di mana di sini kita akan membuat 10 ciri-ciri perilaku yang telah kita sesuaikan dengan kompetensi dasar yang telah dijelaskan di awal tadi. Adapun ciri-ciri atau perilaku dari tokoh Dayu adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu ibu menyapu halaman. Yang kedua, berebut mainan dengan saudara. Yang ketiga, membersihkan kasur bersama ibu. Yang keempat, mengelap kaca bersama ayah. Yang kelima, ingin menang sendiri. Yang keenam, membersihkan taman bersama ibu.
Yang ketujuh, memasak di dapur bersama ayah dan ibu. Yang kedelapan, menginjak lantai yang sedang dibersihkan. Yang kesembilan, berkebun bersama ayah dan ibu. Dan yang kesepuluh, berkelahi. Selanjutnya, guru dapat mengarahkan peserta didik untuk memilih perilaku dari Dayu sesuai dengan tabel berikut, di mana perilakunya dibedakan menjadi dua, yaitu perilaku Dayu yang dapat diteladani dan perilaku Dayu yang tidak dapat diteladani. Setelah peserta didik mengisi tabel sebelumnya, selanjutnya, guru akan melakukan proses klarifikasi nilai dari jawaban yang telah dipilih oleh peserta didik. Dalam mengklarifikasi nilai perilaku, terdapat 4 hal yang harus kita klarifikasi. Yang pertama, mengklarifikasi motivasi memilih nilai. Yang kedua, mengklarifikasi argumentasi memilih nilai. Yang ketiga, mengklarifikasi penghargaan nilai pilihannya. Keempat, mengklarifikasi pelaksanaan nilai pilihannya. Selanjutnya adalah mengklarifikasi motivasi memilih nilai. Di sini ada 8 penilaian yang dapat kita gunakan, yaitu yang pertama adalah mengklarifikasi tujuan, yaitu apa tujuan kamu membantu ibu menyapu halaman. Yang kedua, mengklarifikasi keinginan, yaitu apa yang kamu inginkan dalam membantu ibu. Yang ketiga adalah mengklarifikasi sikap, yaitu apakah kamu setuju jika semua orang harus membantu ibu. Yang keempat adalah mengklarifikasi minat, yaitu pertanyaannya apa yang membuat kamu berminat untuk membantu ibu. Yang kelima itu untuk mengklarifikasi perasaan, yaitu bagaimana perasaan kamu ketika kamu membantu ibu. Yang keempat, untuk mengklarifikasi kepercayaan. Apa yang membuat kamu percaya bahwa membantu ibu itu penting? Selanjutnya, untuk mengklarifikasi perbuatan. Contoh pertanyaannya adalah, apakah kamu sering membantu ibu? Yang kedelapan, mengklarifikasi kekhawatiran. Contoh pertanyaannya adalah, apakah kamu khawatir dengan perbuatan membantu ibu? Selanjutnya adalah mengklarifikasi argumen memilih nilai. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama, apa alasan kamu membantu ibu? Yang kedua, apakah ada yang menyuruh kamu untuk membantu ibu? Yang ketiga, apa yang menjadi pertimbangan kamu dalam membantu ibu? Selanjutnya adalah mengklarifikasi penghargaan. Di sini ada 3 contoh pertanyaan. Yang pertama, apakah kamu berusaha memelihara perbuatan membantu ibu dalam kehidupan sehari-hari kamu? Apa saja upaya yang kamu lakukan untuk memeliharanya? Contoh yang kedua adalah, apakah kamu merasakan bangga atau bergembira dengan perbuatan membantu ibu dalam kehidupan sehari-hari? Contoh yang ketiga, apakah kamu ingin mengajak teman kamu untuk agar mau membantu ibu sebagaimana yang kamu lakukan? Selanjutnya adalah mengklarifikasi pelaksanaan nilai pilihannya. Di sini ada 2 contoh pertanyaan, yaitu yang pertama, sudah berapa lama perbuatan membantu ibu itu kamu lakukan? Kemudian contoh yang kedua adalah, apakah perbuatan membantu ibu tersebut akan terus kamu lakukan dalam kehidupan kamu sehari-hari? Setelah guru melakukan proses klarifikasi nilai, maka selanjutnya guru dapat menyampaikan kesimpulan dari proses pembelajaran yang telah dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dengan lebih matang mengenai pembelajaran yang telah dipelajarinya. Demikianlah video tentang value clarification teaching dengan model percontohan yang diterapkan di pembelajaran tematik kelas 1, tema 5, khusus materi PPKN. Apabila terdapat kata-kata saya yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.